Iya, selamat sore, saya Dewa Bujana. Bisa sore, bisa siang, bisa pagi. Posisi sekarang di situs Kumitir, area Trowulan ya. Buat sahabat Arkeovlog. buat sahabat Arkeovlog, apa ya? Ya saya kesini juga pengen tahu tentang peninggalan-peninggalan leluhur kita yang masih banyak belum ditemukan, dan akhirnya dengan adanya teman-teman yang mencintai dunia sejarah, saya juga kalau tidak jadi pemain gitar pastinya saya jadi arkeolog. Bisa dibuktikan di biodata saya. Karena saya akhirnya jadi pindah ke musik, tapi dunia sejarah tetap jadi bagian hidup saya, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang muda, sahabat-sahabat muda Arkeovlog mencintai juga dunia ini, karena ini sangat penting buat masa depan bangsa Indonesia. Ana cerita zaman kuno, benda Mojokerto. Aran Pandarmaan Mahesa Cempaka, misuwur situs Kumitir. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi update hari ke-26, tanggal 4 September 2020. Kita mulai dari sektor A di sini. Hari ini spesial sekali karena kedatangan tamu yang spesial juga, Mas Dewa Bujana. Dia loh, luar biasa, jauh-jauh sudah datang ke Kumitir. Kalian kapan gitu kan ya. Terus dengan teman-teman ada Pak Kris, Pak Putu, Fit, ayo gitu. Ini sambil cerita ya. Ini sektor kita buka di area makam ini. Makam yang masih aktif sana. Ini yang sebelah barat. Ini makam juga berarti ya? Makam lama dulu aslinya ya, makam lama. Terus kemudian kita minta izin kepala desa karena ini masuk di tanah desa. Terus kita kan dulu bikin hipotesis punya dinding keliling 312 kali 250. Yang 2019 kita sudah nampakkan 187 meter dan kesana masih lanjut. Dan terus kemudian tahun ini kita buktikan hipotesisnya dan ternyata benar, bentuknya persegi 4 dengan ada gerbang di barat. Kemudian lebih yakin lagi. Dan kemudian di sini memang ada tanah yang lebih tinggi dan area makam, dan biasanya itu sakral ya, ada sesuatu lah begitu ya, karena menjadi makam.
Dan ternyata benar, di sini ada kita menemukan setelah ekskavasi selama 26 hari ini, kita menampakkan ada bangunan cukup besar berukuran 18 meter lebarnya dengan panjang ke sana 24 meter. Dan menjadi uniknya situs ini adalah dia ada struktur bata ini, terus tapi ada border-border atau bongkah-bongkah batu itu yang berdiri di atas dari struktur bata. Biasanya kalau struktur bongkah batu itu untuk perkuatan konstruksi pondasi, dia kan di bawah bata ya, begitu ya untuk pondasi. Nah ini kebalik, ini ada yang di atas dan juga ada yang di bawah. Nah pertanyaannya kemudian dugaannya mengerucut apakah ini terjadi bencana alam, banjir bandang. Kemudian kita minta bantuan Pak Dr. Amin Widodo dari ITS untuk melakukan penelitian di tempat ini juga. Nah, dilakukan georadar, geolistrik di tempat ini, kemudian diambil stratigrafi terukur, kemudian nanti hasilnya belum keluar, kita masih menunggu jawabannya. Apakah benar border-border ini bagian dari bencana atau ternyata memang tatanan, bagian dari bangunan? Ini yang nanti selain ilmu arkeologi, saya dari arkeologi juga kita libatkan geologi dan geofisika begitu untuk semakin mengumpulkan data untuk menyimpulkan apa yang terjadi. Jadi pertanyaannya bukan hanya menampilkan struktur bata saja, itu sangat mudah. Tapi kenapa dia terpendam? Itu ceritanya. Apakah dia terpendam karena alam atau dipendam? Begitu ya, ini kan jadi sesuatu hal yang menarik. Dan walaupun sejarah itu kadang ada yang baik, ada yang buruk, tapi itu ya bagian dari sejarah kita. Begitu, itu yang kita ingin tahu. Jadi border ini sementara kita biarkan sampai kita menemukan jawaban kenapa ini. Walaupun saya dari disiplin ilmu sudah punya dugaan-dugaan dari disiplin arkeologi ya, punya dugaan-dugaan, tapi saya masih menahan diri nunggu hasil dari geologi begitu, karena ilmu pengetahuan logikanya bisa saling mendekat begitu, saling menguatkan, bukan saling bertentangan gitu ya. Seperti itu. Ini yang sektor A. Terus talutnya sudah lihat mungkin sebagian dari mobil tadi dari timur itu sebelah timur ya. Nah terus nanti kita berjalan ke barat melihat talut sisi utara sini bisa. Terus kemudian kita sudah menemukan sudut barat laut dan kemudian kita menemukan indikasi adanya gerbang. Bukan indikasi sih, gerbang, karena ya walaupun sudah runtuh begitu ya, sudah runtuh gerbangnya. Itu udah di posisi di rumah areal sawah. Oh, sawah. Ya di area sawah. Oke, gitu gambaran besarnya dari situs Kumitir. Kemudian kita menanyakan apakah situs Kumitir itu, karena di negara Ketagama disebutkan Kumitir atau di Pararaton disebutkan Kumeper sebagai tempat pendarmaan dari Narasingamurti atau Mahesa Cepaka yang merupakan kakek dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Iya. Kakek buyut dari Hayam Wuruk. Jadi lebih awal banget juga. Masa Singosari yang Iya. Apakah situs Kumitir ini adalah Kumitir yang dari negara Ketagama dan Kumeper yang di Pararaton? Ini yang kita sedang teliti. Ya, kalau memang demikian, mungkin ada berarti ada tempat pendarmaan begitu ya, atau bangunan suci di sini. Apakah ini kemudian bangunan suci? Dan apa hubungannya ke situs Kumitir dengan tata kota Raja Majapahit? Kita akan ke sana. Karena dijelaskan di negara Ketagama bahwa di Kidung Wargasari, Bali, bahwa ketika Wargasari berkunjung ke kota Raja Majapahit itu ia melewati Kumitir yang berada di timur dari kota Raja Majapahit. Bila demikian maka ini posisi timur. Nah kalau dari timur berarti kita bisa cari tengah, gitu ya. Gambarannya seperti itu. Nanti apa hasil dari Kumitir ini? Ini akan kita gunakan untuk merekonstruksi nantinya sebagai salah satu upaya untuk merekonstruksi kota Raja Majapahit. Di mana sih kedaton Majapahit? Apakah benar di Sumur Upas ataukah di tempat lain? Itu kan masih jadi pertanyaan, penelitian dan perbedaan pendapat begitu ya.
Semoga data ini di Kumitir ini ada kawasan bangunan utama yang dikelilingi talut seluas 6 hektar. Tentu bukan main-main ini. Iya. Gitu ya. Dan berada di timur dari kota Raja Majapahit, berarti kan nggak jauh-jauh dong dari Kedaton begitu. Tapi nanti kita ke sana. Tapi kita sebelum ke sana, kita harus menjawab dulu. Ini bagaimana sih bentuknya? Ada apa aja di sini? Iya. Gitu. Ayo kita jalan-jalan. Oke, yuk. Mana sindennya? Ini Pak Kris aja yang jadi sinden. Ayo jangan. Cocok saya. Mbak Mano sudah. Saya agak sakit habis turun. Oh, oke. Dari Lawu. Kalau jalan nggak apa-apa, kalau pas tinggi, wah lumayan gitu. Sebelum tur ambil satu-satu. Oh ya. Bekal Kris. Oh. Lempar. Sebelum tur. Lempar. Coba. Iya, guys, sekalian aja turun. Ya, turun aja ya. Iya, slow. Udah ada. Oke, jadi pakai 3 naskah ya? Iya. Ayo, Cak. Oh iya, makasih Pak Kris. Kita mau lihat ke sana talut sana atau melihat ada arca itu sana, Pak? Iya sana, ayo. Arca tidak menarik. Iya, Itu arca apa, Mas? Orang sini nyebutnya Joko Slining. Dia posisinya sudah rusak, gitu. Ada di sebelah selatan talut, agak di luar talut. Bagaimana dia bisa di sana? Apakah dia dipindahkan ataukah kemudian dia terpindahkan karena bencana ataukah apa? Kita belum tahu. Jadi ini dia nih material gerabahnya ya, jobong. Dia ini terakota, tembikar ya. Tapi tengahnya ada hitam. Seperti karbon. Apakah ini berfungsi sebagai penyaring? Kayak karbon di akuarium begitu atau di pur Kayaknya gitu ya. Tuh. Gitu. Tapi kayak Pak Dr. Amin curiga ini jamban. Nah, kemudian digali, dicari apakah masih bisa dicari tanahnya, siapa tahu mengandung feses. Nah, itu yang mau dilabkan. Itu. Dekat ini zaman dengan biar kalau kebelas nggak terlalu jauh, Pak. waktu seorang putri mungkin bisa ya. Nah, kira-kira kalau bangsawan dulu itu kalau mau pup kemana Pak Kris? Ya kemana ya, pasti ada lubang. Jadi ini merupakan jalur dari talut sisi selatan. Kita belum kerjakan tahun ini. Baru kita kerjakan yang timur, utara, barat. Nah ini selatan tahun depan. Nah tapi dari ini baru di traktor udah kelihatan itu ada struktur-struktur bata yang munculan tuh, yang merah-merah itu ya. Itu. Nah jalurnya sini dan kita menemukan apa namanya barat daya tapi posisinya rusak sudah. Habisnya sama, yang barat daya dan tenggara habisnya sama. Terus di luar dari jalur dinding talut ini kita ada arca yang masyarakat sini menyebutnya arca Joko Slining. Joko Slining. Joko itu pria, Slining itu apa ya Pak? Slining apa Pak Uji? Ini nama tempat ya? Pak Kris biasanya yang seneng kotak gatuk iki. Oh, aku ada wilayah namanya Slining ya? Nah, ini arca teman, ada yang bilang ini bakalan atau belum jadi, ada yang bilang ini rusak. Gitu. Nah, silakan dinilai sendiri. Persis di sini lokasinya ketemunya. Iya. Itu ya. Nggak tahu sih posisinya di sini gitu ya. Tapi sudah lama di sini. Oh, ini ketemu ini sebelum ketemu itu dong berarti. Iya jauh. Sudah jadi punden. Iya karena bentuk ini kan. Sudah jadi punden masyarakat di sini. Dan sudah orang melakukan ritual dari zaman dulu berarti. Betul. Nah, apakah lokasinya di sini sejauh yang orang lain tahu ya di sini. Tapi apakah benar di sini ataukah dari dalam yang
cuma nggak tahu juga. Kalau ini dugaannya bakalan, dia harus ketemu lagi temennya. Siapa Pak? Ya bakalan lagi. Oh kirain bakalin temennya. Bakal. Ada bakalin dan bakalan. Gitu kan, ya. Jadi itu mungkin tempat workshopnya pembuatan. Siap. Nah kira-kira duganya begitu. kira-kira gimana nih Pak dari Enggak sih, nggak rusak. Oh, ini bakal Bakalan ini. Bahan ini. Pak Ribut bisa nggak ya mengidentifikasi ini ya? taunya Pak ini rusak? Bukan ini bakal. Taunya ini belum jadi bakalan? Ya misalnya ini ada yang belum disuku. Ini nih. Ini belum di. Ini kenapa? Tatahannya yang belum rata. Ini bahan Ganesha nih. Ya. Bakal dari Ganesha ya. Karena kalau rusak nggak begini ya. Atau gagal. Ini belum dikerjakan manusia kan? Oh, itu hancurnya rusak. Patah Patah ini ya? gini Oh, nih. iya. Ini gini. Ganesha nih. Nah gimana menurut seorang Dewa Bujana? Ketawa. Ya mungkin bahan ya, belum jadi mungkin. Belum jadi ya? Mungkin ya. Oke. Karena ya saya nggak terlalu ngerti, tapi kalau yang sisi berdiri. Iya. Ganesha nih. Ini kan belum dihaluskan. Ini tangannya gini udah kan. Ya kalau posisi berdiri ya. Karena kalau rusak kan nggak Iya, rata iya. seperti gini. Bisa juga ya. Oke, update di sudut barat daya. Ini perjuangan teman-teman mencari sudut barat daya dan ternyata masih berlanjut ke selatan. Ya Bet ya? Iwan. Mau sampai kapan Pan itu? Nggak habis-habis. Oke, ini terus berlanjut ke selatan ya. Berarti panjangnya lebih dari 250 meter. Karena 250 ini di ini patok ini, dan ini sudah lebih dari. Oke, diikutin aja nanti kemana. Semoga itu nanti kita sudah menemukan sudutnya, Mas Ciwan. Iya, agak digali dikit terus melebar ke sana. Semoga yang tanah tinggi ini merupakan sudut bastion sama kayak yang di barat daya ya. Berdoa aja, kalau enggak ya nanti kamu nggak boleh pulang sampai selesai. Oke Jun, oke sip. Ini Mas Dewa Bujana datang memberikan dukungan kepada kamu Pit. Itu mau minta tanda tangan nggak? Aku dulu tapi. Oh foto, sini naik sini foto. Teman-teman BPCB bertemu idolanya. Gitarnya mana gitar? Nah ini tadi stand gitarnya dong. Terus, nah ini Pak Uji sama Pak Putu udah nggak sabar pengen foto. Ini anak tangganya, ya kelihatan. Terus kemudian ini lantainya, terus ada pilar itu, pilar 2 kita sudah temukan. Biasanya misalnya ditaruh 2 rapala gitu ya. Ini tangga ya. Ini tangga, ini lantai, dan posisi ini lebih rendah. Jadi sisi barat di luar dari gapura, dari talut lebih rendah sisi barat. Naik sana lebih tinggi. Tapi kenapa masih ada tadi? Sisa hancuran. Runtuh kan Pak? Oh dia bentuk ini. Iya. Ujungnya ke arah barat. Ke arah barat, betul sekali. Berarti dari sana betul ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi karena saya bukan ahli geologi, nanti kita tunggu aja. Kita berimajinasi. Boleh beri jadinya. Nah ini levelnya yang kapur putih ini, itu di perkiraan kita lantai sana. Ini batasnya di sini dan ada selisih kan lumayan tinggi, 80 cm ya. Bisa ambrukan. Level. Jadi sehingga di sebelah barat dia lebih rendah memang. Ini masih turun lagi ya? Mana? Ini Iya, betul. Dan masih turun lagi. Jadi setinggil dong ini ya.
Bisa dibilang begitu. Ya. Biar yang bertanya senang dapat jawaban iya. Jawaban iya senang. Bener Pak Kris, bener. Berarti benteng utuh ini lebarnya kurang lebih 2 meter ya? 2 meter. 2 meter di benteng ya. Diperkirakan ya. Tidak, sudah Pasti kalau pasti. sudah kelihatan kok. Karena ginu ya, Ginu. Ya. dari ginunya. Dia harusnya ada relung gitu di situ. Ya, relung. Terus sebagai hiasan. Yang anehnya dia kan bagian dari bastion. Jadi kita ujung gitu ya dari talut, ujung dari benteng. Iya. Dan kita bisa bayangkan betapa indahnya ini. Jadi apa yang nampak di sini, yang nampak yang ada kaki orang itu, Pak, itu sama dengan ini. Dia ada profil relung. Bisa kelihatan kan? Nah, ujung itu depan dia ada relung dan bisa diisi oleh arca atau dia arcanya dibentuk di bata. Itu ada ornamen tuh. Yes, betul. Ini juga kalau kita gali dia akan ada muncul ornamennya begitu. Sayangnya memang posisinya sudah mengalami kerusakan begitu ya. Sudah ditanam. Iya, tapi ini malah memberikan kesempatan bagi kita untuk berimajinasi. Imajinasi itu. Dan imajinasi itu kadang lebih indah gitu ya. Kita bisa bayangkan luar biasanya tinggalan masa Majapahit pada saat itu.